Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Sebab Engkau sendiri yang besar ya Tuhan. Engkau besar dan Engkau yang melakukan segala perbuatan-perbuatan besar seorang diri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada yang sama seperti-Mu Tuhan. Tidak ada yang sama seperti-Mu, baik di bumi, di bawah maupun di surga. Tidak ada yang sama seperti-Mu Tuhan. Dan Kau layak Tuhan menerima segala pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, bertahtalah atas puji-pujian umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Alkitab berkata, hai segala bangsa bertepuk tanganlah, lulukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Katakan lagi, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan. Dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Oh, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi. Haleluya. Allah diagungkan, Allah diagungkan. Katakan lagi, biar sangkakala
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada yang sama seperti-Mu Tuhan. Tidak ada yang sama seperti-Mu Tuhan. Tidak ada yang sama seperti-Mu Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, yes, Lord. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku, jiwaku pun memuji-Mu. Yes Lord. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar
Kristus memanggilku, sukacita ku amatlah besar. Haleluya. Karena terkabulah yang ku rindukan, melihat Kau Tuhanku besar. Katakan lagi, apabila nanti, nanti Kristus memanggilku, sukacita ku amatlah besar. Karena terkabulah yang ku rindukan,
maka jiwaku pun memujimu. Yes, Lord. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Yes, Lord. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan sore hari ini, di mana kami kembali belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami sebelumnya boleh memuji, memuliakan Engkau. Biar ini selalu menjadi gaya hidup kami sebagai umat Tuhan. Sehingga kami boleh dijamah, diberkati, dan menikmati hadirat Tuhan dimanapun kami berada. Dan sekarang tiba saatnya kami belajar dari kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau akan kuasai setiap kami. Jamah kami, ajar kami supaya kami makin mengerti kehendak Tuhan. Dan hidup kami makin menjadi umat yang murni Tuhan. Layak untuk menyambut kedatangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu belajar kami sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Perkenankan saya sore ini menggantikan Bapak Gembala yang saat ini sedang dalam proses pemulihan dari sakitnya. Juga mohon dukungan doa dari Bapak Ibu sekalian supaya Bapak Gembala boleh cepat pulih, sehat dan kembali melayani dan memberikan berkat bagi kita semua. Puji Tuhan, sore ini saya beri judul PA yang saya bawakan adalah iman yang murni. Iman yang murni. Kita masih dalam tema murnikan dirimu. Dan salah satu yang perlu kita miliki dalam kaitannya dengan kemurnian adalah iman kita. Nah, kita akan coba eksposisi dari surat Yudas berkaitan dengan topik atau tema ini, saudara-saudara. Hal yang menarik waktu saya diminta untuk menggantikan, saya berdoa, saya minta Tuhan berikan apa yang saya harus sampaikan kepada umat-Mu berkaitan dengan bagaimana kita bisa harus atau menjadi umat Tuhan yang murni. Dan di dalam kaitannya dengan Yudas, saya tergerak untuk menyelidiki, menggali, dan mencoba menemukan kebenaran-kebenaran dengan pertolongan Roh Kudus. Memang harus diakui yang pertama, Yudas ini adalah bisa digolongkan sebagai, atau surat Yudas ini adalah surat yang kecil ya. Tapi tetap dibutuhkan.
Saya menggambarkan bahwa Alkitab kita atau firman Tuhan itu seperti puzzle. Di mana kalau bicara soal puzzle, ada prinsip yang penting yang kita perlu perhatikan kalau bicara soal puzzle. Yang pertama, itu ada kesatuan. Jadi puzzle yang satu tidak bisa dilepaskan dari yang lain. Yang kedua, kalau bicara soal puzzle itu harus saling terkait. Dan kalau puzzle itu harus lengkap. Kalau ada satu yang kurang, maka misalnya sebuah gambar atau bentuk apa yang lain, itu akan menjadi tidak jelas, tidak sempurna. Demikian halnya dengan Alkitab kita. Alkitab kita itu terdiri dari 66 kitab, ya, Perjanjian Lama, 66 kitab secara keseluruhannya. Perjanjian Lama itu 39 kitab, dan Perjanjian Baru itu berjumlah 27 kitab. Sebenarnya surat Yudas itu hanya satu pasal. Dan itu pun terdiri hanya 25 ayat. Kalau dibandingkan dengan kitab-kitab lain, tentu ini adalah kitab yang kecil atau surat yang kecil. Misalnya dalam Perjanjian Lama kita menemukan ada kitab Mazmur 150 pasal. Lalu Perjanjian Baru pun misalnya kita menemukan Injil Matius ada 28 pasal. Jadi kalau kita berpikir satu pasal saja dibandingkan dengan yang lain-lain, tentu bolehlah disingkirkan atau tidak dimasukkan. Tapi kenapa meskipun Yudas atau surat Yudas ini hanya satu pasal dengan 25 ayat, tapi tetap menjadi bagian dari kanon Alkitab firman Tuhan. Karena memang meskipun Yudas atau surat Yudas ini kecil, hanya sedikit, tapi andai kata tidak ada di dalam Alkitab kita, maka Alkitab kita bukanlah Alkitab yang lengkap sebagai firman Tuhan dan tentunya sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengerti dalam kehidupan kita juga. Kalau kita baca dalam Ibrani 11 ayat 39 sampai 40. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Iya, kalau kita mempelajari dalam kitab Ibrani pasal 11, dijelaskan tokoh-tokoh iman yang luar biasa. Dari mulai Habil, kemudian Heno, Abraham, Daud, dan semua tokoh-tokoh iman dalam Perjanjian Lama. Orang-orang yang luar biasa. Lalu juga diceritakan bagaimana orang-orang yang sudah berani mati dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Tapi dalam perikop atau pasal Ibrani 11 ini ditutup dengan dua ayat ini. Dikatakan, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa, tokoh-tokoh iman. Tapi ayat 40 mengatakan, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Jadi kalau bicara soal gereja secara universal dan segala zaman, itu setiap kita menjadi bagian. Walaupun mungkin kita berkata, siapa kami, suku kami, keluarga kami, tetapi tetap di dalam Tuhan kita semua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari gereja yang sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti halnya dengan surat Yudas tadi. Meskipun cuma satu pasal,
25 ayat, tapi tanpa surat Yudas, Alkitab kita bukan kanon yang lengkap dan sempurna. Demikian juga dengan kita. Marilah kita mau betul-betul merasakan bahwa kita adalah bagian dari gereja. Maka waktu kita misalnya berdoa, marilah kita juga mempunyai satu gambaran yang besar. Bukan hanya gambaran kecil dalam kaitannya dengan mungkin diri kita, atau mungkin keluarga kita, gereja kita yang kecil. Tidak. Gereja itu adalah gereja yang universal dari segala zaman. Dan kita semua adalah bagian dari sebuah badan yang sangat luar biasa yang disebut dengan tubuh Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, juga kalau kita baca dalam 1 Korintus 12 ayat 12 dan 23. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Saudara yang dikasih Tuhan, seperti saya katakan tadi, kehidupan gereja itu seperti puzzle atau seperti tubuh. Halnya dengan surat Yudas yang hanya satu pasal, 25 ayat. Tapi tanpa Yudas atau surat Yudas, Alkitab kita bukan Alkitab firman Tuhan yang lengkap dan sempurna. Demikian juga dengan kita. Saya harap kita belajar dan mengerti, menghargai hidup kita. Karena Tuhan bilang, karena sama seperti tubuh itu satu. Dan anggotanya banyak. Bahkan dikatakan dalam ayat 23, kepada anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat. Ya, kadang-kadang kita tidak mau berperan sebagai jemaat Tuhan karena kita menganggap siapa saya bisanya apa. Lain kalau si A, si B itu waduh perannya luar biasa. Tapi mari Bapak Ibu melalui kebenaran firman Tuhan sore ini kita diingatkan bahwa setiap kita itu kalau kita adalah umatnya, maka kita memiliki tugas dan peran yang unik dan dibutuhkan dalam rangka pembangunan tubuh Kristus. Maka biarlah setiap kita, siapapun kita mau berperan. Seperti hanya dengan anggota tubuh. Kalau kita pikir apa yang penting anggota tubuh, mungkin kita berkata kaki, tangan, kalau yang namanya jari misalnya, atau mungkin kuku, kita anggap itu tidak penting. Tidak, Tuhan bilang justru kepada anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, harus dikasih penghormatan. Kenapa? Tetap istimewa dan unik. Kita semua demikian. Saya dorong setiap kita, terutama jemaat Tuhan yang belum terlibat berfungsi, mari ambil bagian. Jangan kita berpikir saya bisa apa. Kita bisa karena Tuhan. Dan setiap kita dipanggil memiliki fungsi tugas yang unik dan kita dibutuhkan. Saudara yang dikasih Tuhan, seperti halnya dengan surat Yudas. Meskipun hanya satu pasal, tapi surat Yudas itu unik saudaraku dan dibutuhkan. Karena apa? Karena meskipun merupakan salah satu kitab terpendek dalam perjanjian baru, surat Yudas itu memuat informasi yang tidak ditemukan dimanapun dalam Alkitab. Coba kita lihat hanya satu pasal, misalnya dalam ayat 6. Yudas menjelaskan tentang malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Ini tidak dijelaskan di dalam kitab-kitab yang lain. Lalu juga walaupun hanya satu pasal, kalau kita baca dalam ayat 9 misalnya. Di situ diterangkan tentang konfrontasi antara malaikat Mikael dengan Lucifer berkaitan dengan tubuh Musa. Di kitab-kitab lain tidak ada. Kalau kita pelajari dari mulai Kejadian sampai
Wahyu, tidak ada, hanya di surat Yudas yang 1 pasal saja. Lalu juga kalau kita baca dalam ayat 14 dan 15, di situ dijelaskan tentang nubuat Henokh. Kita tahu Henokh adalah tokoh yang sangat luar biasa karena salah satu dari tokoh perjanjian lama yang tidak mati diangkat Tuhan karena bergaul dengan Tuhan 300 tahun. Dan kita tidak pernah tahu kiprahnya bukan selama ini. Tapi Yudas memasukkan, kalau kita baca dikatakan Henokh bernubuat mengenai kedatangan kedua dari Tuhan Sang Juru Selamat. Dan ini tidak ada di tempat lain. Jadi kita harus berkeyakinan juga Bapak Ibu bahwa walaupun kita kecil, kita itu dibutuhkan karena apa? Unik. Gak ada orang yang seperti kita. Gak ada, dalam keluarga, dalam gereja, kita perlu berperan. Juga saudara-saudara, surat Yudas itu surat yang luar biasa, terutama apa? Kalau saudara pelajari nanti, hanya walaupun 1 pasal coba dibaca, direnungkan, kita akan menemukan bahwa surat ini berisi celaan yang paling belak-belakan. Ya, terutama berkaitan dengan guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Yudas menyerang luar biasa. Celaan yang belak-belakan dan bersemangat berkaitan dengan guru palsu. Maka dari itu kita perlu menggarisbawahi bahwa betapa seriusnya berkaitan dengan apa? Ajaran palsu. Yang mengganggu dan menyerang iman yang murni. Dan ini terus terjadi sepanjang dan segala angkatan. Juga kalau kita temukan dari bahasa atau kata-kata yang dipakai Yudas walaupun pendek, perkataan Yudas tajam terhadap mereka yang menentang Allah dan para hambanya, serta terhadap mereka yang mempraktekkan penyembahan berhala yang amoral. Sekali lagi, meskipun surat Yudas itu kecil, pendek, tapi unik dan dibutuhkan. Sehingga tanpa surat Yudas, Alkitab kita bukanlah kanon Alkitab atau kanon firman yang lengkap dan sempurna. Bapak Ibu, biarlah setiap kita juga demikian. Kita adalah bagian yang walaupun mungkin orang anggap kecil, tidak punya peran. Mari kalau Tuhan panggil kita, Tuhan itu pasti punya rencana. Karena manusia kita itu unik. Maka coba setiap kita itu walaupun kembar sekalipun tetap punya perbedaan. Sehingga misalnya untuk mencirikan seseorang, misalnya saya, cukup hanya dengan cap jempol, sudah bisa tahu, oh ini Sundoro. Dan yang lain siapa lagi. Bahkan sekian miliar penduduk dunia, tidak ada yang namanya cap jempol yang sama. Luar biasa bukan? Artinya apa? Sekali lagi kita harus mengerti, seperti halnya dengan surat Yudas, demikian juga kita adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Jangan kita mengecilkan diri kita, walaupun memang mungkin orang menganggap kita kecil, bahkan mungkin tidak dibutuhkan, sampah, tapi di mata Tuhan itu berbeda. Coba saudara ingat pada waktu Tuhan Yesus mengusir setan di Gerasa, setannya kan waktu itu bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan suruh kami keluar, masuk ke babi-babi. Tuhan gak berpikir panjang. Padahal di dalam Injil dituliskan babi yang dimasuki oleh setan-setan itu 2.000 babi. Waktu penduduk kota Gerasa mendengar, tahu itu, mereka marah. Karena apa? Coba bayangkan 1 babi, 1 ekor babi, harganya berapa? Kalau 2.000, wah sekian puluh atau mungkin ratusan juta. Mati sekaligus. Sehingga tidak heran mereka marah. Dan apa yang terjadi? Walaupun pemuda gila ini sembuh, mereka enggak senang. Yang terjadi mereka usir Tuhan Yesus.
Saudara lihat, di mata manusia memang kadang-kadang manusia itu murah, bahkan mungkin tidak lebih dari harga babi. Tapi di mata Tuhan, 2.000 babi lebih murah dibandingkan dengan satu orang gila. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu memiliki pemahaman yang penting berkaitan dengan ini. Dan sekarang kita akan coba masuki surat Yudas itu, walaupun hari ini saya mencoba untuk menjelaskan hanya satu ayat saja, saudara-saudara. Yang pertama, saudara-saudara, berkaitan dengan nama Yudas. Kalau kita baca dalam ayat 1, tolong dibacakan. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, Yudas memang sudah menjadi sebuah cacat ya istilahnya. Makanya sampai sekarang tidak pernah ada kan orang kasih nama Yudas. Gak ada. Di Indonesia, di belahan dunia yang lain hampir tidak ada. Karena sudah dijadikan sebuah cap kalau Yudas identik dengan pengkhianat. Padahal saudara-saudara, nama Yudas itu sebenarnya nama yang bagus. Dalam bahasa Yunani ditulis kata Yudas yang dilafalkan Yudas. Ini merupakan kata yang di dalam bahasa Ibrani itu disebut Yehuda. Saudara, bukankah ini nama yang sangat bagus? Suku Yehuda, bahkan Tuhan Yesus pun disebut singa dari Yehuda. Karena apa? Karena artinya adalah Allah dipuji. Memang setelah generasi gereja awal, nama ini menjadi hilang. Karena tadi itu, kalau yang namanya Yudas selalu dikaitkan dengan Iskariot, yang adalah murid pengkhianat. Sehingga sampai sekarang pun, kalau orang berkhianat selalu disebut, oh dia itu Yudas. Padahal sekali lagi, Yudas itu sebenarnya artinya adalah bagus sekali. Allah dipuji, dimuliakan. Saudara yang dikasih Tuhan, tentu orang tua Yudas waktu itu memberi nama Yudas dengan maksud dan tujuan ini. Supaya dari anakku ini nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga tidak heran saudara-saudara, di dalam lingkup gereja awal waktu itu, ini salah satu nama yang populer. Seperti hanya dengan sekarang misalnya nama apa yang populer yang istilahnya semua orang hampir pakai. Misalnya Budi kalau laki-laki misalnya. Budi ini, Budi itu, karena apa? Budi itu baik sehingga semua orang pakai. Mungkin kalau dihitung bisa jumlahnya sekian. Pernah juga berkaitan dengan nama wanita misalnya. Yang paling banyak dipakai seluruh dunia itu Maria misalnya. Kenapa? Karena bagus. Pribadinya juga apalagi berkaitan dengan ibu Tuhan Yesus. Terkenal. Nah di zaman itu gereja awal nama Yudas itu nama yang salah satunya populer. Kalau kita temukan dalam Alkitab terutama misalnya nama siapa yang lain yang merupakan tokoh terkenal Petrus misalnya. Itu jarang. Tapi kalau Yudas paling tidak saya temukan ada 5 nama. Yang pertama dalam Kisah Rasul 9 ayat 11 itu adalah disebut Yudas dari Damaskus. Yang waktu itu rumahnya dipakai untuk di mana Saulus yang bertobat jadi Paulus didoakan oleh Ananias. Kemudian juga dalam Kisah Rasul 15 ayat 22 dan 32 kita temukan Yudas Barsabas atau disebut Barsabas. Dia seorang nabi. Kemudian juga Rasul Tuhan Yesus pun yang namanya Yudas itu 2 saudara-saudara. Kan tidak secara kebetulan artinya apa? Artinya ini nama yang sangat populer karena tidak heran artinya tadi itu. Allah dipuji, Allah dimuliakan. Yang pertama Rasul Yudas bin Yakobus. Yudas anaknya Yakobus. Kisah Rasul 1 ayat 13.
Lalu Rasul Yudas Iskariot yang memang akhirnya jadi pengkhianat. Gara-gara satu orang ini, nama Yudas sejak itu tidak lagi dipakai. Kalau anak lahir, jangan ya nak, kamu jangan sampai jadi Yudas ya. Tiap kali itu. Bahkan juga saudara Tuhan Yesus pun punya nama Yudas. Saudara Tuhan Yesus dan Yakobus. Kita baca dalam Matius 13 ayat 55 dan Markus 6 ayat yang ketiga. Jadi Yudas sebenarnya namanya itu baik. Dan harusnya itulah yang terjadi juga dalam kaitannya dengan kalau kita bicara soal iman. Iman kita harus bertumbuh sampai pada level di mana kita seperti Yudas. Arti Yudas yaitu apa? Allah dipuji dari hidup kita. Allah dimuliakan dari hidup kita. Itu hasil daripada iman yang murni. Nah saudara, kalau kita baca tadi dalam ayat 1, Yudas itu menyebut dirinya saudara Yakobus. Nah memang kalau saudara pelajari, penulis Yudas ini tidak mungkin Rasul Yudas Iskariot. Itu kan karena apa? Karena dia mati, bunuh diri. Kemudian juga tidak mungkin Rasul Yudas bin Yakobus. Karena apa? Kalau kita baca tadi di dalam ayat 1, Yudas tidak menyebut Rasul. Kalau sudah baca dalam surat-surat yang lain pada umumnya, misalnya Rasul Paulus selalu bilang, dari Rasul Tuhan Yesus, dari Paulus, Rasul Tuhan Yesus, dari Petrus, Rasul Tuhan Yesus. Selalu menyebutkan kebanyakan. Tapi dalam kaitan dengan surat Yudas ini tidak. Jadi berarti yang menulis surat Yudas ini bukan Rasul Yudas, apalagi Yudas Iskariot. Sehingga para ahli Alkitab sepakat penulis surat ini adalah Yudas, saudaranya Tuhan Yesus dan saudara Yakobus. Dan memang waktu dia menulis surat ini, dia memberikan alamat siapa yang menyampaikan surat, yaitu Yudas, saudara Yakobus. Nah mengapa saudara-saudara Yudas memakai nama Yudas, saudara Yakobus? Waktu saya memikirkan ini, merenungkan, yang pertama pasti ini, yaitu apa? Supaya penerima surat itu tidak menganggap dirinya sebagai Yudas Iskariot. Karena nama zaman dulu itu tidak seperti sekarang. Kalau zaman sekarang kan jarang sekali ada nama, satu nama. Ya, jarang sekali. Bahkan kalau saudara-saudara punya satu nama, bisa punya masalah berkaitan dengan misalnya kalau keluar negeri, dan berkaitan dengan mungkin bank, satu nama. Tapi kalau zaman dulu biasa, makanya biasanya ditambah bin siapa. Nah untuk Yudas ini, untuk menunjukkan identitas dirinya beda dengan Yudas Iskariot, dia menyebut saudara Yakobus. Kenapa ini penting saudara-saudara? Kalau saudara pelajari dalam kaitan dengan surat Yudas, jelas sekali Yudas menjelaskan tentang begitu banyak kesesatan, guru-guru palsu. Dan Yudas mau berkata, kalau dia berkata saya ini saudara Yakobus, artinya saya beda. Saya adalah utusan yang benar, hamba Tuhan yang benar. Kalau kita baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ya, saudara yang kasih Tuhan, Yudas berkata, aku adalah saudara Yakobus. Artinya Yudas yang tidak membawa kesesatan. Aku benar. Karena apa saudara-saudara? Bahkan bukan hanya sekarang. Zaman dulu pertama kali gereja muncul, sudah ada yang namanya guru palsu, penyesatan. Terjadi begitu banyak konflik, perpecahan, dan juga penyesatan. Karena muncul guru-guru yang tidak benar.
Maka salah satu hal negatif berkaitan dengan ibadah online yang perlu kita juga jaga adalah ini, saudara-saudara. Karena dengan misalnya kita sekarang beribadah secara online, kemudahannya adalah kita dimanapun kita bisa buka, kita bisa beribadah, dalam tanda kutip menonton. Tapi kekurangannya apa? Karena kita bisa lihat narasumber A, B, C, D, E sampai Z ribuan mungkin. Tiap hari kita bisa lihat melalui misalnya YouTube. Akhirnya apa? Padahal tidak semua hamba Tuhan itu mengajarkan kebenaran. Padahal tidak semua narasumber menyampaikan kebenaran. Di tengah-tengah kebenaran-kebenaran yang disampaikan ada juga penyesatan-penyesatan. Maka dari itu kita jemaat Tuhan perlu kenapa? Belajar dari hamba-hamba Tuhan yang berintegritas, yang betul-betul sungguh-sungguh menekuni Alkitab dengan benar, dengan jujur. Karena kalau tidak kita bisa juga sesat atau dibawa pada penyesatan. Saudara, kita harus tahu bahwa pengajaran itu punya dampak yang luar biasa. Kalau kita menangkap, meyakini pengajaran yang salah, maka iman kita akan menyimpang. Dan kalau iman kita menyimpang, seluruh hidup kita juga salah. Bahkan kita mungkin, walaupun kita punya tujuan yang baik, yang murni untuk mengikut Tuhan, tapi kalau kebenaran, pengajaran yang disampaikan itu salah, kita bisa masuk ke neraka gara-gara pengajaran kita yang salah. Sebaliknya bagi kita para hamba Tuhan, para pengajar, para guru, para pendeta, juga siapa saja yang dipercaya Tuhan untuk membagikan pengajaran, kita perlu juga hati-hati. Kita perlu jaga jangan sampai kita menjadi penyesat-penyesat. Karena kita punya peran, kita punya pengaruh yang besar. Maka dari itu waktu saya dipanggil Tuhan untuk melayani, saya sadar bahwa melayani atau menjadi hamba Tuhan itu sulit dan tidak mudah. Waktu itu saya dipanggil Tuhan untuk masuk ke sekolah Alkitab tahun 1980. Era waktu saya melayani waktu itu, terutama rekan-rekan saya, mereka hanya sekolah Alkitab 8 bulan, 9 bulan, setelah itu terjun pelayanan. Kalau mau tambah, ya tambah lagi 9 bulan. Tapi saya sadar, saya tidak mau. Saya mengerti melayani itu sulit dan saya tidak mampu. Makanya waktu itu saya berpikir dan saya minta petunjuk dari gembala saya. Saya ingin sekolah yang lama. Kenapa? Jadi hamba Tuhan tidak mudah. Akhirnya walaupun generasi waktu saya sekolah Alkitab itu kebanyakan ya sekolahnya cuma 9 bulan dan seterusnya, bukan berarti kurang juga, tapi bagi saya kurang sekali. Akhirnya saya ambil sekolah teologi yang 4 tahun. Itu pun setelah saya lulus. Setelah saya berkeyakinan panggilan saya melayani di tempat ini, saya minta kepada Bapak Gembala waktu itu, bolehkah saya sekolah lagi? Jadi saya ambil program 4 tahun, selesai, saya tidak langsung melayani. Saya sekolah lagi 3 tahun, ambil S2 saya di Jogja waktu itu. Kenapa saya lakukan itu? Bukan berarti supaya saya hebat, tapi saya sadar bahwa menjadi hamba Tuhan itu tidak mudah, sekaligus punya peran yang penting terutama berkaitan dengan pengajaran. Bahkan juga saya diberi kesempatan untuk ambil S3 saya. Tujuannya apa? Supaya betul-betul sebagai hamba Tuhan saya bisa berintegritas, jujur, menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang betul-betul dari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, karena apa? Sekali lagi kita harus belajar seperti Yudas. Dia berkata, aku Yudas, saudara Yakobus. Artinya, saya ini termasuk kelompok yang benar. Karena apa? Yakobus ini adalah selain memang saudaranya Tuhan Yesus, juga pemimpin gereja Yerusalem awal.
Maka dari itu yang kedua, menurut saya kenapa Yudas menyebut dirinya saudara Yakobus? Karena waktu dia menyebut Yakobus artinya Yakobus ini kan soko gurunya jemaat kalau sudah baca dalam Galatia 2 ayat 9. Dia adalah pemimpin gereja Yerusalem. Artinya karena Yudas sendiri perannya tidak jelas kalau kita baca. Kita tidak temukan. Sehingga dia perlu menyebutkan yang merupakan referensinya dia sebagai saudaranya. Kenapa? Karena waktu dia menyebut saya ini saudaranya Yakobus pemimpin gereja Yerusalem. Artinya berarti ini dari kelompok yang benar. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dari kebenaran ini juga kita perlu belajar apa? Kita perlu punya komunitas. Entah itu yang namanya teman, pemimpin, gembala, yang betul-betul benar. Selain saya sadar juga sebagai seorang hamba Tuhan, andai kata saya tidak menjadi bagian dari gereja Bethel Tabernakel Kristus Alpha Omega, mungkin saya tidak bisa punya dampak seperti sekarang. Atau tidak punya dampak seluas sekarang. Karena apa? Komunitas saya, juga pemimpin saya. Saya bersyukur memiliki seorang pemimpin yang luar biasa di dalam diri Bapak Pendeta Insinyur Timotius Subekti. Yang bukan hanya senior tapi rendah hati dan semangat belajarnya luar biasa. Semangat belajarnya yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu punya pembina. Punya cantolan seperti hanya dengan Yudas. Dia berkata, kenapa suratnya ini penting dan harus dibaca? Karena dia bilang, ini dari Yudas, saudaranya Yakobus, pemimpin gereja besar di Yerusalem. Saudara, kita perlu cari komunitas, kita perlu cari pembina, kita perlu punya kelompok yang bisa menguatkan kita, yang bisa menumbuhkan kita, sehingga kita menjadi maksimal melalui komunitas kita, melalui pembina kita, melalui pemimpin kita. Karena waktu kita berkomunitas yang benar, punya kelompok yang benar, punya pemimpin yang benar, kita akan menjadi orang-orang yang juga bertumbuh secara maksimal. Helen Keller menyatakan bahwa alone we can do so little. Together we can do so much. Komunitas itu akan membuat kita menjadi lebih maksimal. Coba kalau kita sendiri, ya kita tidak akan melakukan banyak hal. Tapi kita bersama, apalagi dengan orang-orang yang luar biasa. Saudara kita juga ikut luar biasa. Betapa pentingnya komunitas. Coba, maka dari itu dalam 1 Korintus 15 dikatakan pergaulan yang jahat itu merusakkan yang baik. Pergaulan yang jahat merusakkan yang baik. Siapa kita itu bisa dilihat dari komunitas kita. Siapa kita itu bisa dilihat dari guru kita, dari mentor kita, dari pembina kita. Maka kalau Bapak Ibu belum menemukan komunitas, cari doa supaya kita punya komunitas yang benar. Sehingga kita bisa bertumbuh bahkan punya dampak yang besar. Seperti halnya yang terjadi dengan Yudas ini. Dan yang berikutnya saudara-saudara kita belajar berkaitan dengan Yudas. Tadi kita baca dalam ayat 1 dikatakan dari Yudas hamba Tuhan Yesus Kristus. Lalu dan saudara Yakobus. Saudara yang dikasihi Tuhan. Bisa dikatakan bahwa Yudas ini dari saudara jadi hamba. Wah, ini sudah sebuah pengalaman yang luar biasa. Kalau sudah pelajari dalam Injil, misalnya Yohanes 7 ayat 5, kemudian juga Markus 3 ayat 21 dan 31, kita menemukan bahwa saudara-saudara Tuhan Yesus yang tiri satu ibu,
itu tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan kalau sudah baca dalam kitab atau Injil Markus, dikatakan bahwa Yesus itu dianggap tidak waras. Ya memang saya bisa memahami, saudara bayangkan. Ya kakak misalnya kita punya kumpul dengan, misalnya ada 5 orang saudara yang sulung. Dari kecil sampai besar, hidupnya biasa. Lain kalau misalnya Tuhan Yesus dari kecil sudah membuat mujizat yang sering digambarkan ya katanya waktu kecil buat mainan burung, ditiup burung terbang, tapi itu tidak benar karena Alkitab mengajarkan bahwa pertama kali Tuhan Yesus buat mujizat itu adalah di Kana waktu dia di pesta pernikahan, air jadi anggur. Artinya apa? Sebelum usia 30, betul-betul Tuhan Yesus ini adalah manusia yang normal, yang bisa sakit, yang mungkin pernah menangis karena mungkin jatuh dan sebagainya. Kerjaannya juga cuman jadi tukang kayu. Tiba-tiba kok menjadi pribadi yang lain. Makanya saudara-saudaranya awalnya menganggap bahkan tidak waras. Tapi kalau kita pelajari dalam Kisah Rasul 1 ayat 14 menunjukkan bahwa akhirnya saudara-saudaranya bertobat. Bahkan dikatakan setelah Yesus naik ke surga dalam Kisah Rasul 1 ayat 14, mereka sudah menjadi orang percaya. Bahkan dalam 1 Korintus 9 ayat 5 kalau kita temukan, akhirnya mereka ikut berkeliling untuk memberitakan Injil. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara, artinya apa? Dia punya keistimewaan bukan? Saudara kandung lagi, artinya satu ibu. Coba kalau misalnya ya kita punya wali kota, Bapak Hendy misalnya, dia punya adik atau kakak. Bukankah ini sebuah status, posisi yang istimewa? Tapi ternyata waktu Yudas menulis surat, dia tidak bangga bahwa dia berkata, dari Yudas saudara Tuhan Yesus. Enggak. Tapi dia berkata, dari Yudas hamba Kristus Yesus. Ini justru menjadi kebanggaan Yudas. Saudara yang dikasih Tuhan, Yudas menyebut dirinya sebagai hamba. Bukan saudara lagi. Ini sangat punya dampak yang luar biasa dalam hidupnya. Karena kalau dia bilang saya saudaranya Tuhan Yesus, waduh, artinya dia merasa posisinya tinggi. Tapi dia mengatakan aku ini adalah hambanya Kristus. Meskipun secara jasmani dia adalah saudaranya. Tapi dia tidak membanggakan itu, dia membanggakan karena dirinya adalah hamba. Nah kata hamba yang dipakai di dalam kaitan dengan surat Yudas itu doulos. Memang kalau kita pelajari dalam perjanjian baru, ada beberapa kata yang punya arti hamba. Misalnya pais dan yang lainnya. Tapi dalam kaitannya dengan Yudas 1 ini, yang dipakai adalah doulos. Nah saudara, doulos itu dalam perjanjian baru memang cukup penting kata ini. Paling tidak ada 127 dalam perjanjian baru. Yang arti harafiah adalah budak. Alkitab menggunakan istilah budak yang diambil dari konteks budaya Romawi. Zaman Romawi kuno, paling tidak sekitar 20% dari populasi di bawah pemerintahan Romawi itu adalah budak. Nah kalau kita pelajari dalam perjanjian baru, kata doulos 120 kali diterjemahkan sebagai hamba. Lalu 6 kali diterjemahkan sebagai ikatan, 1 kali sebagai pengikat. Kalau kita bicara soal doulos, itu memiliki makna yang bukan hanya sekedar mau. Atau seperti pegawai sekarang, kalau saya mau kerja, mau. Kalau dihalangi begini-begini, bebas. Enggak, betul-betul punya arti terikat secara tetap.
Bahkan kalau bicara soal doulos, maka doulos itu adalah milik dari orang lain, dalam hal ini tuannya. Bukan sehingga dia tidak punya peran terhadap dirinya sama sekali. Doulos adalah budak dari kurios ya waktu itu yang disebut dengan tuan. Sehingga setiap orang zaman itu kalau dijual jadi budak, dia akan tetap menjadi budak seumur hidup, bahkan termasuk keturunannya. Saudara, inilah yang Yudas menyebutkan dirinya, aku adalah budaknya Tuhan Yesus. Bayangkan, saudara, tapi dia turun, dia berkata, aku ini budaknya, miliknya Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, iman yang murni itu ditandai dengan kehidupan sebagai budak yang benar-benar terikat dan hidup sebagai milik Tuhan. Kalau kita bilang saya punya iman dan iman kita bertumbuh menjadi iman yang murni. Siapapun kita seperti hanya dengan Yudas. Tadinya dia orang yang tidak percaya Tuhan, bahkan menganggap Yesus sebagai tidak waras. Tapi setelah dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, meskipun dia saudara, dia berkata, saya ini budak. Artinya dia siap terikat dan hidup sebagai milik Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, level iman kita harus bertumbuh sampai pada level ini. Kalau kita berkata saya punya iman yang murni, iman yang suci. Yaitu di mana setiap hidup kita betul-betul menerapkan hidup kita itu sebagai milik dari Tuhan. Nah, kalau kita pelajari dalam Alkitab, saudara-saudara, ada beberapa yang saya coba munculkan, prinsip-prinsip atau ciri-ciri budak yang Alkitab katakan. Kalau kita baca dalam Titus 2 ayat 9 katakan, hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah. Saudaraku, kalau orang punya perilaku hidup sebagai budak kepada Tuhan, seperti hanya dengan hamba-hamba yang disebut budak-budak, hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jadi kalau kita bilang saya ini milik Tuhan, saya ini terikat penuh dengan Tuhan, artinya apa? Ini yang disebut dengan iman murni. Iman yang murni ditunjukkan dengan ketaatan yang penuh kepada Tuhan, Sang pemilik kehidupan kita. Ketaatan yang penuh kepada Tuhan. Kata kuncinya apa? Titus 2 menarik sekali menutup dengan ayat ini yang berkata, jangan membantah. Saudara, budak itu gak bisa bantah. Malam-malam dia sedang istirahat, mungkin perlu pilek. Tuannya bangunkan, ayo kerjakan ini. Dia gak bisa bilang, Tuhan saya sedang pilek. Lain kali dia sudah punya program mungkin, saya tak, nanti waktu istirahat tentu pastilah. Yang namanya manusia, pastikan ada waktu istirahat. Dia sebagai budak dikasih waktu istirahat. Tapi waktu istirahat tuannya butuh dipanggil. Budak, sini. Budaknya tidak bisa bilang, saya kan sedang cuti Tuan. Tidak bisa. Saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kadang bukankah memang kita harus akui sekarang kita diberi kerelaan. Atau Tuhan tidak paksa kita. Tapi kalau kita punya level iman yang terus menjadi murni, kita akan punya satu titik di mana kita punya posisi hamba. Artinya apa? Tuhan suruh apa aja, jalan. Gak ada yang namanya bantah. Gak bisa, gak mau. Nah, kadang-kadang kita kan juga seperti itu kan. Saya gak mau. Kenapa? Saya gak bisa. Saudara, saya belajar dalam hidup pelayanan saya. Puji Tuhan karena kemurahan Tuhan, saya bisa melayani di gereja ini
sudah lebih dari 40 tahun, kalau full timer mungkin sekitar 35 tahun nanti. Saya belajar dari muda, disuruh apa aja oleh pemimpin, saya bilang ya. Walaupun jujur aja kadang-kadang saya merasa tidak bisa. Tapi kalau pemimpin sudah menyuruh kerjakan, salah satu contoh misalnya kira-kira hampir 15 tahun yang lalu atau mungkin hampir 20 tahun yang lalu saya dipanggil oleh pimpinan. Sundoro, kamu saya tetapkan untuk jadi ketua departemen anak. Wah, saudara jujur saya nggak pernah mampu bisa kalau yang lain-lain ya untuk ngurus anak. Aduh. Tapi karena disuruh akhirnya saya pulang. Saya hanya bilang ya. Saya pulang, saya sedih, saya bilang saya tertekan waktu itu sebenarnya. Karena apakah saya bisa? Saya doa sama Tuhan, Tuhan tolong. Saya jalankan dan puji Tuhan. Tuhan berkati juga. Saudara yang dikasih Tuhan memang tidak mudah. Apalagi kalau kita punya harga diri seperti Yudas. Dia saudaranya Tuhan Yesus loh. Tapi dia bilang kepada Tuhan, saya ini budakmu Tuhan. Tidak bantah. Disuruh apa aja, dikatain apa? Siap. Saudara yang kasih Tuhan, itu budak. Dan yang berikutnya juga kalau kita baca dalam 1 Timotius 6 ayat 1 dan 2. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap tuan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika tuan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi, karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Saudara dikasih Tuhan, budak itu walaupun berprestasi, dia nggak bisa bilang ini kerjaanku lu, kalau nggak ada aku nggak bisa, nggak. Tuhan bilang dalam Lukas 17, kalau seorang hamba disuruh, nggak perlu tuannya bilang terima kasih ya sudah melakukan yang baik. Enggak boleh baduk atau hamba itu. Makanya Lukas 17 mengatakan, kamu harus berkata, aku adalah hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Saudara, kemuliaan penghormatan itu hanya kepada sang pemilik, yaitu Tuhan. Makanya doa Bapak kami merupakan doa yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu ingin tahu doa yang paling luar biasa, saya sarankan lakukan, doakan doa Bapak kami. Karena waktu kita berdoa, kita berkata, Bapak kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Lalu yang terakhir ditutup, engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Seorang budak adalah seorang yang tidak pernah, walaupun dia sudah kerja banyak, punya banyak, tapi dia tidak bilang itu jasaku, itu punya aku. Dia selalu berkata kemuliaan bagi tuannya. Kalau kita Tuhan. Saudara, semua orang yang menanggung beban perbudakan dikatakan hendaknya menganggap tuan mereka layak mendapat segala penghormatan. Segala penghormatan. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita baca dalam Efesus 6 ayat 5 sampai 8. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Ya, seorang budak dan itu membutuhkan iman yang murni. Itu ditandai dengan apa? Kerelaan untuk melakukan kehendak Allah.
Seorang hamba itu harus mau melakukan kehendak Allah dengan sepenuh hati. Lalu juga melayani dengan integritas, takut dan gentar. Karena apa? Karena bertanggung jawab kepada Tuhan. Ini budak. Saudara, kita harus sampai pada level ini dalam kaitan dengan iman kita. Karena kalau kita memiliki ini, maka kita akan menjadi orang-orang Kristen yang pasti memperkenan hati Tuhan. Puji Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, dimanapun saya ajak kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan nyanyian seperti yang kau ingini. Nyanyi ini mengatakan, bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Segenap kasih dan pengorbananku, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, siapapun kita, baik status, kedudukan, latar belakang kita harus belajar seperti Yudas,
Meskipun dia adalah saudara Tuhan Yesus, tapi waktu dia percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamatnya, dia berkata, Yudas, hamba Kristus Yesus. Kita harus punya iman sampai pada titik di mana kita hidup, melayani, bertumbuh di dalam Tuhan, sebagai miliknya, sebagai budaknya, di mana kita mau taat sepenuh, jangan membantah, karena hidup kita lah bukan lagi milik kita, tapi milik Tuhan. Sang pemilik ingin ini, ingin itu, kita harus berkata, ya Tuhan. Meskipun kita juga sudah mengerjakan banyak hal, tapi itu bukan jasa kita. Semua kita harus mempersembahkan untuk penghormatan bagi Tuhan, Sang pemilik hidup kita. Itulah iman yang murni. Itulah kehidupan seorang hamba. Tetap melayani dengan sepenuh hati semua kehendak Tuhan dengan penuh integritas, rasa takut dan gentar, dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Biar ini ada dalam setiap hidup kita. Kita nyanyikan nyanyian, ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan, oh Tuhan, cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ya Tuhan, biar setiap kami umat-Mu terus bertumbuh, memiliki iman yang benar, iman yang murni, di mana level hidup kami mau menjadi hamba, menjadi doulos-Nya Tuhan. Seperti Yudas, meskipun dia saudara, tapi dia mau menjadi hamba. Tolong kami Tuhan, supaya melalui hidup kami menyatakan kuasa kemuliaan, sinar terang-Mu, dan kami menjadi orang-orang yang kuat, yang mampu bertahan, menang dalam setiap situasi, karena kami punya pandangan hidup sebagai budak-Nya Tuhan. Kau berkati kami semua Tuhan yang sudah hadir pada sore malam ini, dimanapun mereka berada. Kami juga mendukung dengan doa untuk Bapak Gembala Sidang kami. Biar Tuhan terus berikan kesehatan yang sempurna. Pulih Tuhan seperti sedia kala. Engkau jamah dengan kuasa-Mu, sehingga pada saatnya hamba-Mu akan kembali melayani dan memberkati kami semua. Dan sekarang kita angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus
kasih Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus, biarlah menyertai saudara semua, mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menyebut kita semua. Haleluya. Amin. Terang Tuhan kalahkan kegelapan, yang terikat pasti dibebaskan. Anugerahnya telah dilimpahkan. Ku percaya pasti dibebaskan. Bukan aku lagi. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande, atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000. Untuk mengikuti ibadah offline di gereja, jemaat dapat mendaftarkan diri di link berikut ini. Silakan mengisi data diri dan mengikuti protokol yang sudah ditentukan.